Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kali ini kita akan belajar cara membuat tiang 3 dimensi seperti ini ya. Anda perhatikan tiang teras itu ya. Tiang teras 3 dimensi. Teman-teman perhatikan ini dia ya. Yang warna kuning itu adalah tiang utama ya. Yang warna kuning adalah tiang utama dan yang warna ungu di bawah besar, di tengah kecil dan di atas kecil juga ya. Nah, maksudnya bukan kecil tapi tidak terlalu tebal ya. Maksudnya tidak terlalu tebal. Tapi ukurannya sama ya. Ukurannya dari depan ke belakang ya, kanan ke kiri itu semuanya sama ya, cuman yang satunya tebal ke bawah, yang satunya tipis ya, seperti itu. Nah itu seperti itu adalah mainan. Yang warna ungu itu adalah mainan, sedangkan tiang utamanya yang warna kuning itu. Anda perhatikan di sini sudah saya bagi ya. Anda perhatikan, jadi tiang utama tuh panjang ya teman-teman ya. Dia panjang dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas ini. Perhatikan dari bawah tiang ke atas tiang, atau yang ini ya, dari bawah tiang ke atas tiang, itu jaraknya sama dengan dari bawah mainan ini, paling besar itu ya, dari bawah sekali, sampai ke yang paling atas dari bagian, sampai ke sisi paling atas daripada mainan yang atas. Itu jaraknya sama. Dan kalau kita lihat ukurannya, ya, apa namanya, tiang utama ini, kecil saja teman-teman ya, ukurannya dari, Anda perhatikan dari sisi atas ini, penampangnya ini ya, dari sini ke sini 15 cm, dari sini ke sini 15 cm, dari sini ke sini 15 cm, dari sini ke sini 15 cm. Jadi 15 cm ini persegi ya. Seperti itu. Sedangkan untuk mainan ya itu 30 cm persegi ya. Jadi dari sini ke sini 30, dari sini ke sini 30, dari sini ke sini 30, dari sini ke sini 30. Teman-teman boleh kok memvariasikan model bagaimana ya, cuman karena kita belajar jadi kita model seperti ini saja. Oke teman-teman, kita pergi ke project kita ya, gambar kerja kita. Ini dia gambar kerja kita ya, latihan gambar 3 dimensi. Perhatikan ada 3 informasi umumnya. Yang pertama adalah view. Saat ini kita berada pada view SE isometrik ya. Saat ini kita berada pada view SE isometrik. Kemudian sumbu XYZ, perhatikan sumbu XYZ ya. Kita saat ini berada pada sumbu XYZ normal atau world ya, globe yang bola dunia ini UCS world ya, seperti itu. Kemudian visual style kita berada pada 2D wireframe ya, visual style kita berada pada 2D wireframe. Nah, teman-teman perhatikan ini adalah gambar 3 dimensi rumah kita yang belum selesai ya. Anda perhatikan visual style, saya klik bola biru, realistic visual style. Nah, dia seperti ini ya. Nah, sudah hampir selesai. Tinggal apa? Ini tiang terasnya belum ya. Tiang terasnya belum. Anda perhatikan posisi tiang teras itu yang kotak ini ya. Nah, Anda perhatikan itu dia. Ya. Nah, kotak ini ya, dari sini ke sini itu 15 cm, dari sini ke sini 15 cm, dari sini ke sini 15 cm. Jadi 15 cm persegi ya, yang itu yang warna kuning tadi itu. Visual style saya kembali ke bola biru. Apa realistic visual style? Apa 2D wireframe ya, 2D wireframe. Oke teman-teman, perhatikan pada view, saya kembali ke view top ya. Jadi kita kalau mau gambar itu kita harus mengambil acuan dari gambar 2 dimensi ya. Kita pergi ke view top dulu, perhatikan view, saya kembali ke view top. Nah, perhatikan pada denah ini ya. Jadi posisi tiang itu ada di sini ya, perhatikan tiang teras ya. Tiang teras sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Anda perhatikan kotak ini ya, jarak dari sini ke sini 15 cm, jarak dari sini ke sini 15 cm, jarak dari sini ke sini 15 cm ya. Oke. Teman-teman bisa membuat kita pergi ke tampak depan ya, kita pergi ke tampak depan. Perhatikan ini adalah tampak depan dan di sini ada tiang ya. Anda perhatikan tiang. Anda perhatikan tiang, kotak atas ya, mainan yang saya sebutkan tadi, kotak tengah dan kotak yang besar ya, yang ungu. Nah, itu yang ungu itu 3 kotak ini ya. Nah, yang di bawah panjang ya. Nah, yang di sini agak tipis ya, yang di atas ini tipis juga sama ya. Perhatikan teman-teman pada mainan teras ini ya, dari sini ke sini ya, itu 30 cm. Seperti yang kita sebutkan tadi ya, 30 cm. Sedangkan pada tiang utama yang kecil ini ya, dari garis ini ke garis ini 15 cm ya. Sisi dari garis ini ke garis ini 15 cm. Ini juga ya, ada kecil juga di sini 15 cm ya. Seperti itu. Sedangkan jarak garis dari sini ke sini yang untuk mainan teras ini
Ya, dari garis ini ke garis ini itu 15 cm, 30 cm ya, dari sini ke sini 30 cm. 30 cm ya. Sedangkan ini juga sama, dari sini ke sini 30 cm. Jadi semua sama ya, lebarnya sama. Hanya beda tinggi ya. Ini ke atas beda ukurannya ya. Nah, yang ini ke atas sini beda ya, seperti itu. Nah, yang ini juga beda ya. Nah, tapi kalau dari sisi horizontal, dari sini ke sini itu sama ya. Yang ini sisi horizontalnya 15, yang ini sisi horizontalnya mainan teras semuanya 30. Ingat itu ya. Oke. Oke, teman-teman, Anda bisa membuat kotak dulu ya. Anda bisa membuat kotak dulu untuk tiang utama. Ya, tiang utama itu Anda bisa membuat kotak ya menggunakan draw. Perhatikan draw ya. Draw rektang ya, rektang ini dia. Rektang. Anda bisa membuat sebuah kotak dengan ukuran 15 cm persegi ya, dengan ukuran. Ini dia klik rektang dengan rumus ya. Klik icon rektang pada tab draw atau REC enter pada keyboard ya, kemudian klik satu kali di layar, masukkan rumus add ukuran, koma ukuran ya, lalu enter satu kali, selesai. Contoh di sini adalah 15,15 ya, 15,15. Add 15,15 lalu enter satu kali. Perhatikan saya akan membuat sebuah kotak kecil di samping tampak depan ini ya. Menggunakan rektang ya, draw, perhatikan draw ya, di atas selalu rektang ya, ini dia rektang. Kemudian saya klik saya buat di sini ya. Nah, perhatikan draw, rektang, klik satu kali di layar ya, seperti itu. Masukkan rumus shift add 15,15. Perhatikan di komen lain di bawah 15,15 ya. Lalu enter satu kali. Nah, itu dia. Ini kotaknya ya. Ini dia kotaknya. Kotak yang utama ini ya. Seperti itu. Atau Anda bisa mengkopinya dari denah, bisa ya. Di denah ini ada ini kotaknya nih ya. Kotaknya kanan kiri boleh, copy salah satunya ya ke samping tampak depan, boleh seperti ini. Oke, kemudian kita akan mengekstrud ya, kotak ini kita akan mengekstrud dengan ukuran, perhatikan pada tiang ini ya, perhatikan pada tiang ini ukurannya itu dari bawah sini sampai ke puncak sini. Nah, untuk mengetahui berapa jaraknya kita menggunakan dimension ya. Anda klik dimension di atas linear ya, dimension linear, ini dia ya, Anda klik linear. Kemudian Anda klik di bagian bawah sini ya, bagian bawah sini Anda klik, kemudian klik di bagian atas itu ya. Nah, tarik begini boleh, dan Anda klik di sini. Berapa ukurannya teman-teman? 280. Oh, berarti 280 ya, dari bawah sini ke atas sini 280. Anda bisa melihat ya, seperti itu. Dari bawah sini ke atas sini 280 ya. Oke, saya blok lalu saya hapus barusan linearnya ya. Oke, kemudian kita sudah membuat kotak ya dengan nilai extrude 280. Kita kembali dulu ke view SE isometrik ya teman-teman ya. Kembali lagi ke view SE isometrik seperti ini. Ya, view SE isometrik, kita pergi ke tampak depan tadi. Nah, ini kotak yang utamanya sudah ada ya. Kita extrude, perhatikan pada modeling extrude itu yang ini ya. Oke, dengan nilai 280. Nah, ini dia, klik icon extrude ya. Extrude adalah untuk membuat objek solid 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi ya. Objek tadi adalah dibuat dari rektang ya, seperti itu. Klik icon extrude pada tab modeling, lalu klik objek solid 2 dimensi yang akan di extrude ya. Karena objeknya hanya satu, lalu enter ya. Setelah enter langsung tarik ke atas ya. Setelah enter langsung tarik ke atas karena objeknya hanya satu. Masukkan nilai tingginya tadi 280 teman-teman ya. Perhatikan 280. Nah, lalu enter satu kali. Perhatikan pada tab modeling ya, saya klik icon extrude. Pada tab modeling saya klik icon extrude, ini dia. Kemudian saya sentuh dan saya klik garis tiang ini, perhatikan kotak tiang ini yang menyala itu ya. Nah, lalu enter satu kali teman-teman. Nah, maka dia langsung bisa ditarik ya karena hanya satu objek. Masukkan nilai 280. Enter satu kali. Selesai. Ini dia tiangnya. Nah, ya ini dia tiangnya. Jadi kalau visual style saya klik bola biru, realistic visual style seperti ini hasilnya ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke teman-teman, perhatikan ya. Anda perhatikan ini sudah,
perhatikan ya, kotaknya sudah tiangnya sudah terbentuk ya. Kemudian perhatikan di atas ini adalah layar ya. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Di sini sudah ada layar tiang teras ya. Ini yang warna kuning ini tiang teras. Jadi kita masukkan kotak ini ke layar tiang teras ya, seperti itu. Tekan tombol escape dulu pada keyboard sekali atau beberapa kali untuk membatalkan semua blok atau semua perintah ya. Setelah itu baru kita blok objek yang ini saja, diklik atau di blok hijau seperti itu ya, dari kanan ke kiri. Kena tiangnya aja ya, nggak boleh kena yang lain. Kemudian klik pada layar ini, klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Anda klik layar tiang teras, maka dia masuk ke layar tiang teras ya, seperti itu. Lalu tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Jadi ketinggian tiang teras ini dari bawah sini ke atas sini ya, teman-teman, itu sama dengan jarak dari bawah sini ke atas sini ya. Nah, jadi sekarang kita memerlukan 3 kotak ini ya. 3 kotak ini kita perlukan lagi ya untuk mainan terasnya. Nah, kita kembali lagi ke view top ya. Kita kembali lagi ke view top seperti ini. Ya, view top, kita pergi lagi ke tampak depan ya. Nah, Anda perhatikan, nah, tiangnya kalau dari atas seperti ini ya, kecil, padahal dia panjang ya. Kalau dalam bentuk view yang lain dia panjang ya, seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan ini adalah mainan tiang teras ya, mainan tiang teras. Perhatikan ada 3 kotak seperti ini ya. Nah, ini perhatikan, saya sudah sampaikan dari sini ke sini 30 cm ya. Dari sini ke sini 30 cm. Perhatikan ya. Dari sini ke sini 30 cm. Sedangkan untuk pembuatannya teman-teman bisa melihat pada video tampak 2 dimensi untuk tiang ya, seperti itu. Oke teman-teman, mudah sekali, ini semuanya adalah objek rektang ya teman-teman ya. Ini semuanya adalah objek rektang. Jadi Anda tinggal klik di draw di atas ya. Anda klik draw, klik rektang seperti ini. Nah, kemudian perhatikan Anda klik di pojok kiri atas, klik pojok kanan bawah. Seperti itu ya. Nah, klik draw, klik rektang ya. Klik pojok kiri atas, klik pojok kanan bawah ya, seperti itu. Klik draw, klik rektang, perhatikan. Klik pojok kiri atas, klik pojok kanan bawah. Nah, sudah ada 3 kotak ya. 1, 2, 3. Oke. Ketiga kotak ini akan kita ekstrud teman-teman ya, dengan nilai yang sama yaitu 30 cm ya. Akan kita ekstrud ya dengan nilai yang sama yaitu 30 cm. Sama seperti sisi samping ya, seperti itu. Menggunakan modeling ekstrud ya. Menggunakan modeling ekstrud. Jadi dari sini ke sini kan 30 cm ya. Nah, jadi kita akan mengekstrudnya juga dengan nilai 30 cm agar simetris ya, atau sama persegi. Oke, kita sekarang ini berada pada view top ya. Kita kembali dulu ke view SE isometrik lagi ya. Kita kembali lagi ke view SE isometrik ya, seperti itu. Kemudian pergi ke tampak depan yang mana sudah ada 3 tiang mainan teras ya. 3 mainan teras kotak ya. 1, 2, 3. Nah, ketiga kotak ini akan kita ekstrud ya pada tab modeling ekstrud itu yang ini ya. Dengan nilai ekstrud 30 cm. Nah, jadi nilai ekstrudnya diperkecil lagi ya, 30 cm. Ekstrud adalah untuk membuat objek 2 dimensi solid menjadi objek 3 dimensi ya. Klik ikon ekstrud pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud yaitu 3 kotak mainan teras tadi, lalu enter 1 kali. Karena objeknya lebih dari 1, setelah enter 1 kali, klik dulu objeknya, baru tarik ke atas ya. Masukkan nilai 30 dan enter 1 kali. Teman perhatikan ini adalah tampak depan ya, dan ini ada 3 kotak mainan teras yang sudah kita buat ya. Ya, atau yang memang sudah ada ya. Nah, Anda perhatikan ini sudah harus ada ya, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman perhatikan di sini ada modeling extrude ya. Nah, klik extrude pada tab modeling ya. Modeling extrude itu yang ini ya. Nah, kemudian sentuh dan klik kotak yang di atas, sentuh dan klik kotak yang di bawah, sentuh dan klik ya kotak yang di bawah lagi. Seperti itu. Lalu enter 1 kali teman-teman ya. Nah, setelah itu klik saja di garis sembarang, tarik ke atas seperti ini. Ya, tarik ke atas boleh tinggi seperti ini ya. Masukkan nilai 30 ya teman-teman ya. Masukkan nilai 30, enter 1 kali. Nah, itu dia hasilnya. Nah, itu dia hasilnya ya teman-teman ya. Perhatikan visual style, saya klik realistic visual style, seperti itu hasilnya ya. Nah, satu hal
yang teman-teman harus ketahui. Perhatikan ya. Nah, seperti itu. Sisi bagian bawah, ya sisi bagian bawah daripada mainan teras ini, mereka harus sejajar loh, ya. Sisi bagian bawahnya harus sejajar ya. Seperti itu teman-teman ya. Jika perhatikan visual style, saya kembali ke 2D wireframe. Perhatikan coba kalau saya klik view, perhatikan view ya. Anda untuk ingin mengetahui bahwa mereka ini sejajar atau tidak ya. Nah, bagian bawahnya maksudnya sisi bawahnya ini sejajar apa tidak ya. Anda harus lihat view samping contohnya ya. View right atau view left ya. Perhatikan pada view, Anda klik view right contohnya atau tampak samping kanan. Seperti itu ya. View right. Terus kita pergi ke ini tadi. Nah, ini dia kotak mainan tuh yang ini tadi. Ya, kotak mainan yang 3 itu ada 1 2 3. Nah, kalau yang panjang ini tiang utama ya, jangan hiraukan yang ini ya. Yang atas itu jangan dihiraukan, yang ini jangan dihiraukan. Ya, perhatikan, yang ini jangan dihiraukan ya. Sekali lagi yang ini jangan dihiraukan. Anda hiraukan yang 3 ini saja. Perhatikan 3 kotak ini. Ya. Perhatikan pada sisi bagian bawahnya. Apakah mereka sejajar? Perhatikan pada sisi bagian bawahnya. Apakah mereka sejajar? Oke, mereka sejajar. Nah, kalau sudah sejajar, mantap ya. Kenapa saya harus sampaikan seperti itu? Karena penting ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, view ini kita kembali ke SE isometrik ya. View ini kita kembali ke SE isometrik. Seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke ini. Jadi, sisi bawahnya ini sejajar ya teman-teman ya. Untuk bagaimana caranya supaya sejajar? Ya ikutilah aturan ya. Ikutilah aturan gambar. Seperti yang saya sampaikan, kotaknya itu harus diambil dari tiang 2 dimensi. Seperti itu ya. Nah, buat kotak karena mereka ini satu kesatuan ya. Mereka ini sudah sejajar. Jadi Anda harus buat kotak itu dari sini ya. Jangan Anda bikin satunya di tempat lain, satunya di tempat lain, begitu jangan ya. Anda harus mengambil dari tampak 2 dimensi. Paham ya? Anda harus mengambil kotak-kotak ini dari tampak 2 dimensi ini. Oke, setelah ini di extrude ya teman-teman ya, ketiga kotak ini, kemudian kita satukan. Karena mereka sudah sejajar ya. Kemudian kita satukan. Nah, kalau saya klik objek besar aja yang terklik. Yang lain tidak ya. Nah, yang ini saya klik ini, maka yang ini aja terblok, yang lain tidak. Nah, sekarang kita satukan ya. Kita satukan menggunakan union, ini dia ya. Union pada tab modeling ya untuk menyatukan objek 3 dimensi. Ini dia union. Union adalah untuk menyatukan objek 3 dimensi ya. Caranya klik icon union pada tab modeling, kemudian klik beberapa objek yang akan disatukan ya, objek 3 dimensi, lalu enter 1 kali, selesai. Mudah sekali caranya ya. Oke. Teman-teman pada tab modeling klik union yang ini ya. Pada tab modeling klik union yang ini nih ya. Nah, kemudian sentuh dan klik kotak yang di atas, sentuh dan klik kotak yang di tengah, sentuh dan klik kotak yang di bawah. Lalu enter 1 kali. Nah, maka mereka bersatu. Saya klik yang di atas, yang di bawah ke blok. Ya, saya klik yang di bawah, yang di atas ke blok. Itu namanya menyatu ya. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan pada layer di atas ya. Perhatikan pada layer di atas ini. Kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layer seperti ini. Di sini sudah ada layer mainan teras. Ini layer mainan teras yang warna ungu ya. Nah, tinggal kita masukkan ini ke layer mainan teras ya. Sebelumnya Anda tekan dulu tombol escape pada keyboard ya. Sebelumnya Anda tekan dulu tombol escape pada keyboard. Oke. Anda tekan tombol escape dulu pada keyboard ya teman-teman ya. Setelah itu baru Anda klik atau Anda blok saja objek ini, maka dia terblok semua ya ketiga kotak ini. Kemudian klik anak panah pada layar seperti ini, muncul daftar layar ya. Anda klik layar mainan teras. Nah, maka ketiga kotak ini masuk ke layar mainan teras. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan atau mengakhiri blok ya, seperti itu. Nah, teman-teman ini kan berdiri ya, dan ini tidur. Maka ini harus diberdirikan ya. Ini harus diberdirikan ya kotak mainan teras ini. Coba visual style saya klik realistic visual style seperti itu. Nah, ini harus diberdirikan ya, kotak ini harus diberdirikan ketiga kotak ini. Ya, sama berdiri seperti kotak yang ini.
Oke, perhatikan visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe ya. Visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe. Oke, untuk memutarnya kita menggunakan modify rotate ya. Memutarnya kita menggunakan modify rotate itu yang ini. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, tapi sebelumnya perhatikan pada sumbu UCS ya. UCS ini saat ini berada pada posisi normal ya. Saat ini UCS-nya berada pada posisi normal ya, globe bola dunia ini. Ya, seperti itu. Itu dia. Nah, untuk memutarnya berdiri, maka sumbu harus sejajar dengan garis ini. Ya, sumbu Z. Perhatikan sumbu Z. Sumbu Z harus sejajar dengan garis dari sini ke sini ya. Atau garis bagian yang ini. Paham ya? Atau bisa juga garisan dari sini ke sini. Ya, seperti itu. Atau boleh yang di atas ya, sejajar dengan garis ini dan ini. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara merubahnya? Menggunakan UCS Z axis vector ya. Untuk merubah sumbu Z menggunakan UCS Z axis vector yang ini ya, jangan lupa. Dan untuk merubah sumbu orto wajib hidup loh ya. Untuk merubah sumbu orto wajib hidup ya. Setelah orto hidup, teman-teman klik UCS, ini klik Z axis vector ini ya. Pada UCS klik Z axis vector. Seperti itu ya. Kemudian klik di ruang kosong di atas, tarik begini ya, perhatikan sejajar ya, dan klik di situ. Maka sumbu Z-nya sudah sejajar dengan garis ini. Seperti itu ya. Nah, jadi UCS, perhatikan ortonya wajib hidup ya. Kemudian UCS, Z axis vector ya yang ini. Kemudian klik di sini, tarik begini dan klik di sini. Seperti itu ya. Maka sumbunya sudah, posisinya sudah pas. Tinggal kita berdirikan ya, tinggal kita berdirikan menggunakan modify rotate ya, seperti itu. Nah, klik atau blok objek yang akan dirotate, kemudian pada tab modify klik icon rotate atau RO enter ya pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan. Klik pada posisi yang diinginkan ya. Aktifkan auto untuk putar tegak lurus. Jadi ortonya wajib hidup ya untuk putar tegak lurus. Oke teman-teman, perhatikan. Perhatikan ya. Nah, ini sumbu Z-nya sudah pas. Perhatikan ortonya wajib hidup ya. Ini kita akan memutar tegak ini. Orto wajib hidup ya. Oke. Kemudian kita klik atau kita blok objek satu saja di atas. Maka semuanya keblok ya. Karena mereka sudah menyatu. Nah seperti itu. Setelah blok objek ini aja yang diblok ya. Klik modify di atas. Klik rotate. Ya ini dia rotate. Nah. Anda klik di pojok bawah contohnya ini ya, pojok bawah yang ini, perhatikan. Perhatikan itu ya, lambangin poin, Anda klik di situ. Lalu tarik ke atas seperti ini, Anda klik di atas. Oke, teman-teman ingat ya, saat ini kita berada pada view SE isometrik. Jangan lupa itu ya, saat ini kita berada pada view SE isometrik dan sumbunya sudah kita edit ya. Sumbu Z-nya sudah lari ke sini. Jadi proses rotetan itu teman-teman harus tahu seperti itu ya kondisinya. Maka mereka sudah berdiri ya teman-teman ya. Visual style kalau saya klik bola biru seperti itu. Mereka sudah berdiri ya. Oke, tinggal kita gabungkan. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah setelah kita melakukan perubahan, ingat sumbu dikembalikan lagi normal ya. Nah, UCS Word, klik UCS Word ya, gambar globe bola dunia untuk menormalkan sumbu. Setelah sumbu normal kita move ya, kita move kotak ini ke kotak ini. Ya seperti itu. Kotak mainan teras ini ke mainan terasnya menggunakan ya move bebas ya. Move ini dia, move bebas. Ya pada tab modify move ini dia ya. Oke. Klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move ya atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke, perhatikan teman-teman ya. Sentuh dan blok objek ini. Ya, perhatikan. Sentuh dan blok objek ungu ini ya. Kemudian klik modify di atas dan klik move. Klik modify di atas ya dan klik move. Ini dia ya. Nah, kemudian pergi ke pojokan ya, pojokan bawah loh ya. Pojokan bawah. Bawah sendiri atau atas sendiri sekalian ya, tidak apa-apa ya seperti itu.
Contohnya bawah sendiri saya ambil pojok sebelah kiri depan ini ya. Sebelah kiri depan saya klik di situ. Nah, terus saya pergi ke kotak ini ya. Ke kotak tiang utama. Saya klik di pojok yang sama teman-teman, yaitu pojok kiri depan. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda kalau klik pojok kiri, Anda harus klik juga di pojok kiri depan. Ya. Nah, kemudian Anda perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru, maka dia masih seperti ini ya. Nah, harusnya kan di tengah-tengah ya. Ini dia mepet samping nih. Bagaimana caranya nih ya? Visual style kita kembali ke 2D wireframe ya. Visual style kita kembali ke 2D wireframe. Nah, sekarang teman-teman untuk menggeser ini Anda harus kembali ke view top ya. Untuk menggeser ini Anda harus kembali ke view top. Anda klik lagi view top seperti itu ya. Nah, terus besarkan ini dia. Nah, jadi tiang utama itu yang kotak ini ya. Sedangkan tiang yang besar ini adalah mainan teras. Jadi kita harus memindahkan ini ke kiri ya. Berapa nilainya? Nilainya adalah dari sini ke sini bagi 2. Dari sini ke sini bagi 2 ya. Nah, jadi perhatikan, saya klik dimension di atas ya, saya klik dimension, saya klik linear ya. Linear yang ini. Saya klik di sini, saya klik di sini. Berapa nilainya teman-teman? 15. Oke, tekan escape. Nah, maka hilang ya. Berarti ini harus di move dengan jarak 15 bagi 2. Ya, 15 bagi 2 berapa? Ya, 7,5 ya teman-teman ya. 15 bagi 2. 7,5 ya, atau 7,5. Nah, berarti kita harus memove dengan ukuran ya kotak ini ke arah sini dengan ukuran 7,5. Ini dia move dengan ukuran ya. Klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify, klik icon move atau M enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya, arahkan ke tujuan move, masukkan nilai ukuran 15 ya, enter 1 kali. Teman-teman perhatikan ortho wajib hidup loh. Ortho wajib hidup untuk move seperti ini ya, ortho wajib hidup. Oke teman-teman perhatikan. Ortonya wajib hidup ya, ortonya dihidupkan dulu, wajib ini. Oke. Perhatikan move 3 dimensi ini tidak boleh sembarangan ya. Ada caranya. Pertama ortho wajib hidup. Kedua blok dulu atau klik ya kotak kuning ini ya. Kotak ini yang akan kita blok, yang akan kita move, jadi di blok dulu ya. Nah, kemudian klik modify di atas. Klik modify, klik move. Ya, klik move ini dia move ya. Nah, seperti itu. Anda klik di ruang kosong di atas. Ya, tarik seperti ini ke arah sini ya. Masukkan nilai 7,5. Perhatikan tulisan di bawah, di comment line di bawah tuh 7,5. Lalu enter 1 kali. Nah, ya, maka dia sudah ada di antara kedua ini ya dengan nilai 7,5. Artinya dia sudah ada di tengah-tengah. Tapi ini juga belum ya. Dia juga harus ada di tengah-tengah ini. Jadi ini diukur lagi nih berapa jarak dari sini ke sini ya. Nah, saya klik dimension di atas. Saya klik linear. Ini dia linear ya. Nah, seperti itu. Saya klik di garis ini. Saya klik di garis ini. Berapa nilainya? 15. Saya tekan tombol escape. Seperti itu ya. Jadi tidak sampai klik 3 kali ya, 2 kali cukup. Oke, kita move lagi ya, ini ya, blok lagi kotaknya. Perhatikan ortho wajib hidup ya, ortho wajib hidup ya, ortonya wajib hidup. Kemudian blok kotak kuning ini. Kemudian klik modify ya, klik modify di atas. Klik move, ini dia move ya. Nah, seperti itu. Klik di ruang kosong, perhatikan di ruang kosong ini, tarik ke atas seperti ini. Masukkan nilai 7,5 ya, 7,5, enter 1 kali. Nah, maka dia sudah ada di tengah-tengah ya. Sini 7,5, sini 7,5 ya, seperti itu. Sama semuanya ya, 7,5. Sudah selesai teman-teman? Oke. Kita kembali lagi ke view SE isometric ya. Kita kembali lagi ke view SE isometric yang ini. Nah, seperti itu. Nah, Anda perhatikan ini dia tiangnya ya. Kalau visual style saya klik bola biru, realistic visual style seperti itu hasilnya. Oke, mudah sekali teman-teman ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Langkah terakhir ya, kita akan memasukkannya ke tiang, ke apa namanya, ke teras ya. Perhatikan ini adalah lantai ya, lantai yang warna ungu, yang warna hijau ini ya. Nah, kita masukkan itu ke pojokan sini ya, pojokan sini
sebelah kanan dan pojokan sebelah kiri. Pojokan sebelah kanan dan pojokan sebelah kiri. Ingat itu ya. Oke teman-teman, kita matikan dulu beberapa layar ya. Beberapa layar kita matikan seperti layar 0 dan yang lainnya yang tidak ada hubungan dengan tiang kita matikan dulu ya. Perhatikan layar di atas. Saya klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Layar 0 saya matikan, saya klik lampunya maka lampunya mati. Kemudian layar kusen, biar tidak terlalu banyak garis ya. Layar kusen saya matikan lampunya. Layar kaca saya matikan lampunya. Layar keramik tidak usah ya. Atau boleh dimatikan, tidak usah layar keramik, dan lantai jangan. Lantai ini tidak boleh, wajib ya, jangan. Oke, ini daun PJ ya, saya matikan lampunya. Seperti itu. Layar dinding boleh dimatikan, boleh tidak ya, seperti itu. Kemudian saya klik satu kali di layar. Nah, oke. Cukup. Ini cukup ya teman-teman ya, sudah tidak terlalu mengganggu. Nah, perhatikan saya akan move secara bebas ya. Move secara bebas. Perhatikan garis bawah ya. Garis bawah ini ya. Perhatikan kalau apa namanya pada tiang kuning itu ya, perhatikan pada tiang kuning. Kalau saya pergi ke wilayah bawah ya, ini pojok kanan depan, ini pojok kiri depan. Ini pojok kanan depan, ini pojok kiri depan. Ingat itu ya. Oke, move secara bebas ya, teman-teman. Bukan move, copy, mohon maaf ya. Copy aja karena ada dua kotak ya. Nah, jadi copy. Klik atau blok objek yang akan di copy, kemudian pada tab modify klik icon copy atau CO enter pada keyboard ya. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai enter atau skip. Ortonya tidak usah dinyalakan ya. Ortonya tidak usah dinyalakan. Ini move bebas ya. Jadi ortonya dimatikan dulu ya. Ortonya dimatikan. Terus blok, ini objek tiang nih ya. Semuanya ya. Baik tiangnya maupun mainan terasnya di blok ya. Kemudian klik modify. Klik modify di atas, klik copy. Ini dia ya. Klik copy, ini dia. Kita pergi ke pojok sebelah kiri depan contohnya. Pojok sebelah kiri depan yang ini ya. Perhatikan pada kotak kuning itu yang saya sudah sampaikan ya, pojok kiri depan yang ini. Anda pergi ke sini, klik di pojok kiri depan bagian bawah endpoint itu. Klik di situ ya. Nah, lalu kita pergi ke ini dia ya. Nah, karena itu pojok kiri depan berarti harus di pojok kiri depan juga pada garis bagian bawah ya, garis bagian bawah pada tiang teras apa? Pada lantai teras ya. Itu dia. Ya, klik di situ. Nah, sudah enter satu kali untuk mengakhiri copy ya. Nah, jadi pojok kiri depan ya pada tiang teras apa pada lantai teras ya, bagian bawah. Sekarang kita pojok kanan depan ya, ini dia acuannya ya, seperti itu. Nah, sekarang tiangnya tinggal satu ya. Karena kita tadi pakai copy, sekarang kita pakai move ya, seperti itu. Perhatikan pojok kanan depan bagian bawah itu yang ini ya, pada tiang utama ini ya, yang warna kuning itu. Ini dia pojok bawah ya, seperti itu. Nah, kita akan move ke bagian bawah ya, daripada lantai itu yang ini, depan ya, pojok depan ini. Oke. Oke teman-teman, perhatikan pakai move secara bebas ya, modify move ya, modify move seperti itu. Nah, ini dia klik atau blok objek yang akan di move, kemudian pada tab modify klik icon move atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke teman-teman, perhatikan blok dulu ya, tiang teras dan mainan tiang teras. Kemudian setelah di blok klik modify di atas ya, klik modify, klik move. Ini dia move ya, klik move. Nah, kemudian pergi ke pojok depan bagian kanan. Ini dia ya. Perhatikan ya, di bawah itu ya, pojok depan bagian kanan itu lambang endpoint, Anda klik di situ. Oke. Kemudian kita pergi ke tiang teras, ke lantai teras ya. Di lantai bawah pojokan sebelah kanan ini Anda sentuh di situ. Perhatikan ya. Nah, itu dia. Anda klik di sini ya. Nah, seperti itu. Maka dia sudah terpindah di situ. Kemudian visual cell, saya klik realistic visual cell, seperti itu hasilnya teman-teman ya. Oke, sudah ada dua tiang teras ya. Kemudian pada layar di atas saya klik anak panahnya ya. Muncul daftar layar seperti ini. Lampu-lampu yang saya matikan saya klik semuanya, saya nyalakan ya. Lampu-lampu yang saya matikan saya nyalakan semua. Lalu saya klik satu kali di layar. Oke, selesai teman-teman ya. Visual cell saya kembali lagi ke 2D wireframe.
Kemudian klik save di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian teman-teman cara pembuatan tiang. Assalamualaikum, salam sejahtera.